Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tanti Nira Putri dari Pendidikan Administrasi Perkantoran 2018A Universitas Negeri Surabaya. Di video ini saya akan memberikan tutorial penyimpanan arsip pribadi dengan menggunakan peralatan dan perlengkapan yang ada. Nah, saya akan memberikan tutorial penyimpanan arsip pribadi dengan menggunakan peralatan dan perlengkapan sederhana yang ada di rumah saya. Sebelumnya, saya sudah membedakan jenis-jenis dokumen pribadi saya ke dalam setiap map-map seperti ini. Nah, di dalam map-map ini sudah saya bedakan dokumen pribadi saya sesuai dengan setiap jenisnya. Misalnya, dokumen pribadi saya waktu saya SMA. Di dalam map ini sudah ada plastik penyekat untuk setiap dokumennya. Saya sudah memasukkan dokumen-dokumen pribadi saya waktu saya SMA ini ke dalam map ini berupa rapot, ijazah maupun SKHUN. Setelah saya masukkan ke dalam map khusus dokumen-dokumen pribadi saya waktu SMA. Selain itu, saya juga telah membedakan dokumen-dokumen pribadi saya waktu saya SMP dan telah memasukkannya ke dalam map yang berisikan dokumen-dokumen pribadi saya waktu saya SMP. Juga ada dokumen pribadi saya waktu SD maupun TK. Di setiap map sekolah saya ini, di dalam map-map ini juga terdapat rapot, ijazah maupun SKHU di setiap jenjang sekolahnya, dan sudah saya bedakan ke dalam map-map ini, sudah saya pisahkan. Nah, kemudian setelah saya memisahkan dokumen-dokumen pribadi saya sekolah di setiap jenjangnya, mulai dari TK maupun sampai dengan SMA, saya menaruh map-map ini ke dalam box file seperti ini. Nah, saya menaruh dokumen pribadi yang saya telah masukkan ke dalam map ke dalam box file ini agar terlihat rapi dan tidak tercampur dengan dokumen-dokumen pribadi lainnya. Seperti ini. Terlihat rapi kan kalau kita taruh di box file ini. Jadi dengan begitu saya akan dengan mudah untuk mendapatkan dokumen pribadi yang apabila sewaktu-waktu saya perlukan. Misalnya saya memerlukan ijazah saya waktu SMP, saya tinggal ambil map SMP yang berisikan dokumen-dokumen pribadi SMP saya. Kemudian saya tinggal mencari ijazah saya di antara sekat-sekat plastik ini di dalam map ini. Nah, ini ijazah saya tinggal ambil dari dalam ijazah saya. Mudah sekali untuk menemukannya, bukan? Jadi kita tidak perlu untuk mencari-cari di mana ya ijazah saya, ataukah tercampur dengan dokumen pribadi milik warga misalnya. Jadi tidak akan terjadi hal seperti itu karena kita sudah membeda-bedakan setiap jenis dokumennya, dan setelah menyimpannya ke dalam map juga telah disimpan di dalam box file ini, sehingga tidak akan tercampur dengan dokumen-dokumen pribadi lainnya. Kemudian selain saya menyimpan dokumen pribadi saya di sekolah dan setiap jenjangnya ke dalam map-map, saya juga menyimpan dokumen pribadi saya ke dalam map plastik ini. Dari kedua map plastik ini saya sudah membedakan setiap jenisnya juga. Misalnya pada map plastik kuning ini berisikan dokumen pribadi saya, yaitu akte dan KK. Saya simpan di map kuning ini. Dalam map ini kita juga bisa melihat dengan jelas ya isinya yang ada di dalam map ini. Saya juga memberikan keterangan di depan map ini ada kakak dan akte dan kakak Tanti Nira. Jadi juga saya akan dengan mudah untuk mendapatkan apabila saya memerlukan dokumen-dokumen pribadi ini. Kemudian ada juga dokumen pribadi saya yang saya simpan ke dalam map plastik ini, map bunga-bunga yang berisikan KHS dan KRS saya di perkuliahan, mulai dari KHS dan KRS saya dari semester 1 sampai dengan semester 6 juga saya telah masukkan ke dalam ini, dan saya telah saya bedakan dengan dokumen-dokumen lainnya sehingga tidak akan tercampur di dalamnya. Ini sudah berisikan KHS dan KRS saya. Di sini juga ada kancingnya sehingga akan bisa lebih aman.
Nah, saya sudah membedakan dokumen-dokumen pribadi saya dengan dokumen-dokumen lainnya seperti ini. Nah, menyimpan kearsipan pribadi dengan cara seperti ini selain untuk lebih mudah kita menemukannya apabila kita memerlukannya, juga untuk menyimpan dokumen arsip kita agar lebih aman dan tidak akan gampang rusak serta lebih terjaga. Nah, setelah saya membeda-bedakan dan menyimpannya ke dalam map, terus map plastik maupun map seperti ini, dan ke dalam box file ini, saya menyimpan dokumen-dokumen pribadi saya ini ke dalam lemari khusus berisikan dokumen-dokumen pribadi milik keluarga saya. Walaupun saya masukkan ke dalam lemari bersamaan dengan dokumen-dokumen pribadi milik kedua orang tua saya akan dengan mudah mendapatkan dokumen-dokumen ini pada saat saya membutuhkan, karena telah saya sesuaikan dengan dokumen-dokumen pribadi milik saya. Misalnya saya sudah menaruh dokumen pribadi milik saya ke dalam box file seperti ini, dan saya sudah memberikan keterangan di dalam map plastik ini dengan tulisan milik Tanti Mira itu. Jadi tidak, walaupun saya simpannya bersama dengan dokumen milik pribadi kedua orang tua saya, tidak akan dengan mudah tercampur atau saya dengan susah untuk mencari-cari. Saya akan menunjukkan lemari yang berisikan dokumen-dokumen pribadi milik keluarga kami, dan saya akan menunjukkan bagaimana saya menyimpan ini ke dalam lemari dokumen tersebut. Nah, ini merupakan dokumen pribadi saya dan keluarga saya yang telah saya simpan ke dalam lemari dokumen, khusus dokumen-dokumen. Nih, ini merupakan dokumen milik saya tadi yang telah saya taruh di map-map sesuai dengan jenis-jenisnya, mulai dari dokumen SMP, SD, SMA, TK, ini, dan telah saya masukkan ke dalam box file sehingga tidak akan tercampur dengan dokumen-dokumen lainnya. Terus ini juga merupakan dokumen pribadi milik saya tadi yang telah saya masukkan ke dalam map plastik. Dan yang bawah-bawah ini merupakan dokumen-dokumen pribadi milik kedua orang tua saya yang juga telah dibeda-bedakan dokumen-dokumennya dan telah disimpan ke dalam map-map ini, sehingga nanti kalau sewaktu-waktu membutuhkan misalnya dokumen A, dengan mudah kita mendapatkannya. Oh, dokumen A ada di map ini misalnya. Ini juga sudah ditulisi dokumen-dokumen apa aja di dalam map ini, sehingga nanti tidak perlu susah-susah untuk mencari. Nah, ini merupakan lemari dokumen milik keluarga saya. Nah, itu juga dengan mudah kan kalau kita naruhnya ke dalam box file, lebih rapi dan lebih dengan mudah kalau kita mendapatkan file-file dokumen kita. Jadi lebih enak dilihat. Tapi kayak gini kita sudah menaruh ke dalam map-map juga terlihat rapi, sehingga tidak akan tercampur dokumen-dokumennya. Nah, nanti dokumen ini kan di dalam lemari, biar lebih aman, lemarinya juga harus ada kuncinya sehingga tidak akan hilang ataupun dicuri, untuk menghindari hal-hal itu. Seperti itu. Nah, itu tadi video tutorial penyimpanan arsip pribadi dengan perlengkapan dan peralatan yang ada di rumah saya. Semoga video ini dapat bermanfaat dan teman-teman juga menyimpan arsip pribadi milik teman-teman dengan baik agar dokumen pribadi teman-teman tidak gampang rusak ataupun hilang ya. Nah, sekian video saya kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Terima kasih.